Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah tempat-Mu Tuhan. Baik kami yang di gereja-Mu Tuhan, maupun yang di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami Tuhan. Untuk boleh melayakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus dan urapan-Mu ya. Izinkan kami Tuhan untuk boleh memulaikan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, dan putuskan ibadah kami ini Tuhan. Engkau rapi Tuhan para pemain musik, singer, songwriter, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Luar biasa, kita memasuki bulan yang baru, kabarnya juga harus luar biasa. Bernyanyi dan kita berkata berkumpul di sini untuk memuji nama Tuhan. Bangkit berdiri, kita mau menyatakan sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yang bergelora dibangkit masukkan kita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kasih-kasihnya, takutkan badan jaga penuh. Untuk petugas penampungan mari kita persiapkan persembahan kita. Persembahan disiapkan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang baik. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan yang diberikan, dikabulkan ya Tuhan, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yang memberi ya Tuhan, mari Tuhan memberkati dan apapun yang kami kerjakan. Dapat membalas kasih yang ku terima darimu, dengan
Diberkati mereka Tuhan di dalam pertumbuhan jasmani mereka, diberkati mereka dalam pertumbuhan rohani mereka, diberkati di dalam segala sesuatu apa yang mereka kerjakan, dan mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang mengajar kami, dan kami boleh sampaikan dengan sederhana untuk setiap guru yang mengajar. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah. Haleluya. Kenapa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu?
Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah boleh meninggikan, mengagungkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, sekalipun kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, bersihkan hati kami Tuhan. Layakkan agar firman-Mu boleh tumbuh dalam hati kami Tuhan. Begitu juga Bapa, pakailah hamba-Mu, berkata-katalah melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua akan duduk diam menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat hari Minggu, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah melalui live streaming. Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus kita luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih dengan kebersamaan Jemaat Gideon Karismatik yang kemarin liburan sudah melakukan gathering ke Jomblo sambil memancing bersama. Luar biasa. Tuhan memberkati kebersamaan kita, kesatuan hati kita. Pastinya itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini saya ingin baca dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Mungkin bisa dibantu hambanya Pendeta Rotua. Matius 18 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Terima kasih. Sebab di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa Bapak Ibu kasih. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Bahkan malaikatnya juga ada untuk mendukung kita setiap waktu. Ini yang perlu Bapak Ibu sadari. Karena apa? Karena Tuhan sepenuhnya ada bersama kita. Dan kuasa supranaturalnya tidak terbatas oleh ruangan atau tembok, layar kaca sekalipun. Karena kemanapun kita pergi, kita akan berjalan di dalam kuasa dan otoritas yang penuh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, Tuhan selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita. Jadi tidak perlu ada lagi rasa takut, tidak perlu lagi ada rasa khawatir. Karena kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, kuasa otoritas yang penuh dari Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, kita jalan jangan seperti orang yang lemah. Kita jalan jangan seperti orang yang memikul beban yang berat. Kita jalan seolah-olah kayak putus asa, patah semangat. Kalau yang muda jangan berjalan seperti orang yang lagi patah hati. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita harus berjalan dengan apa? Karena kita berjalan dengan otoritas dan sikap hati yang benar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga yang berjalan dalam kuasa untuk membawa transformasi atau perubahan. Jadi kita yakin bahwa kita anak Tuhan. Jalan kita harus yakin, jalan kita harus tegap. Kenapa? Tuhan bersama kita. Ini yang harus kita pegang Bapak Ibu terkasih.
apapun yang kita sepakati, sepanjang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia berjanji akan melakukannya bagi kita. Itu janji Tuhan. Sepanjang kita sepakat sama Yesus. Jadi ini penting Bapak Ibu terkasih. Penting untuk kita ketahui bahwa Tuhan Yesus menjanjikan apa? Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus sebelum Dia naik ke surga. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itulah penolong yang diutus untuk menyertai kita, atau penolong yang dipakai, atau dalam bahasa Jawanya komputer atau Latin, terdiri dari kom, with, bersama, dan forto, strength, kekuatan, bersama kekuatan Tuhan. Ini Bapak Ibu. Jadi artinya memberikan kekuatan, seperti di dalam Filipi 4 ayat 13. Dia yang memberikan kekuatan untuk melakukan segala sesuatu adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terkasih, jelas dalam eklesia, jemaat gereja, Tuhan memberikan hikmat melalui firman-Nya, yaitu ketika ia mengerti firman Tuhan dan menerima firman itu ke dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu, ayo buka hati kita, jernihkan hati kita, supaya hati kita layak menerima firman Tuhan. Di situ firman Tuhan akan tumbuh dalam hati kita. Jadi Tuhan juga memberikan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi jangan salah bahwa peran Roh Kudus luar biasa dalam hidup kita. Dahsyat Bapak Ibu terkasih. Jadi itulah sebabnya sangat penting kita harus bekerja dengan hikmat dan juga kuasa. Sepanjang kita bekerja dengan hikmat dan kuasa, hasilnya dahsyat Bapak Ibu. Karena Roh Kudus ada bersama kita. Janji Tuhan real dan pasti. Jadi kita tahu otoritas Tuhan dan kuasa Tuhan adalah segala sesuatu dalam segala waktu, adalah hal yang mungkin possible, bukan sebagian atau sebagian besar, tetapi segala sesuatu. Segala sesuatu itu segalanya, bukan sebagian. Jadi Bapak Ibu terkasih, ayo kita tahu janji Tuhan, kita sudah belajar. Jadi jangan ragu lagi. Hikmat Tuhan harus kita hidupi sebagai gaya hidup. Seperti dalam Lukas 10, Tuhan mengarahkan kita dengan gaya hidup untuk mentransformasikan lingkungan kita, melakukan perubahan lingkungan kita, memberkati, karena kita mempunyai kapasitas untuk memberkati orang lain dan lingkungan. Ini penting. Memberkati bukan berarti kita harus berbagi uang. Dengan naik sebagai singer, memberkati. Anak yang kecil nari, memberkati. Kita semua bisa lakukan itu, Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah yang bisa melayani Tuhan dan yang mau melayani Tuhan. Kenapa? Itu tadi, kita memiliki kapasitas untuk berkati orang lain. Memberkati memiliki kuasa yang luar biasa untuk mengubah iklim di sekitar kita. Efesus 6 jelas berkata, pertempuran kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa, pemerintah dan roh-roh jahat di udara. Itulah
Karena roh-roh jahat di udara alergi terhadap berkat yang kita ucapkan. Karena roh jahat selalu menyerang kita dengan ketakutan. Dia selalu berusaha menciptakan cara berpikir yang negatif pada kita. Itu sebabnya ketika kita memberkati, kita datang dengan roh yang berbeda untuk menaklukkannya, pasti roh-roh jahat itu alergi. Dia lari tunggang langgang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terkasih, pada waktu kita datang dan mengucapkan berkat, maka kita sedang memanifestasikan kerajaan Allah atas atmosfer di suatu wilayah. Jadi jangan ragu, Bapak Ibu terkasih. Jangan pernah bimbang. Karena disitulah bahwa pada waktu kita datang, kita mengucapkan berkat, kita sedang memanifestasikan kerajaan Allah atas atmosfer di sekitar kita. Pada waktu kita menghadapi musuh atau iblis, kita memiliki otoritas untuk memilih bagaimana cara kita melawannya. Tadi Bapak Ibu, kita mempunyai kekuatan yang dahsyat. Tuhan menyertai kita, Roh Kudus selalu bersama kita. Ini yang harus kita pegang. Jadi tidak perlu gentar lagi. Jadi kita harus melihat musuh, melihat iblis, sama seperti Tuhan melihat musuh. Iblis sudah kalah, dan apa? Dan kita adalah pemenangnya. Kita lah pemenangnya. Iblis sudah kita kalahkan. Jadi tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Karena jujur dalam kesaksian hidup saya, berapa kali saya mengalami masalah, berapa kali saya mengalami intimidasi, bentuk sakit dan lain sebagainya. Tapi saya berpegang satu, Tuhan beserta kita. Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Kalau toh itu boleh terjadi, hanya sementara. Karena setelah itu semuanya musuh itu akan rata. Nah, ini harus kita pegang. Itu sebabnya kita mengucapkan berkat kita sedang mengubahkan atmosfer kita menolak kegelapan. Secara tidak langsung kita menolak kegelapan. Dan waktu kegelapan lenyap, maka tidak ada lagi yang menghalangi kita dengan surga yang terbuka, Bapak Ibu. Dan apa saja yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menerimanya. Ini kunci. Kalau semua sudah terbuka, maka doa kita akan langsung, dan kita akan menerimanya. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Seringkali doa orang Kristen tidak dijawab karena kita tidak menaklukkan roh kegelapan yang menghalangi. Banyak yang menjadi hambatan untuk doa-doa kita, termasuk masih ada sakit hati, masih ada dendam, masih ada sirik, masih macam-macam. Nah, itulah yang menghalangi doa kita, tidak terbuka langsung. Kalau bahasa Jawanya belum prong, masih tersekat-sekat. Jadi seringkali tadi saya sampaikan doa kita tidak terjawab. Nah, untuk itulah kita harus bisa menaklukkan roh kegelapan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah doa kita dijawab Tuhan? Tidak selalu dari doa kita akan dijawab Tuhan. Tidak selalu dari doa kita
akan dijawab Tuhan. Nah, ketika hidup kita dengan gaya hidup memberkati, kita bisa mengenal dan bersekutu serta membangun kepercayaan dengan orang lain. Itu dalam pergaulan kita. Kita seringkali membuang banyak waktu untuk menekan orang, untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi kita kadang-kadang kita buang-buang waktu. Kita menginjili orang, kita menekan orang untuk bisa terima Tuhan Yesus. Sudah salah. Kita cukup menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berita baik. Setelah itu Tuhan sendiri yang akan menggerakkan hatinya. Karena apa? Banyak yang memilih, sedikit yang dipanggil. Kalau Tuhan tidak manggil, sekalipun kita khotbah terus, sekalipun kita injil terus, tetap bengkungkung. Nah, ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Makanya moto kita jelas, melayani yang tidak terlayani. Mereka datang, kita layani. Kalau mereka pergi, berarti memang Tuhan tidak izinkan kita melayani dia. Jadi tidak perlu kita kejar-kejar. Karena jemaat ini bukan jemaat gereja, jemaat ini jemaat Allah. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Mereka datang, siapapun harus kita layani. Itu prinsip. Kalau mereka pergi, berarti memang Tuhan tidak kirimkan untuk kita harus melayani dia. Tidak perlu kita kejar-kejar. Jadi mohon maaf, kalau ada jemaat yang datang dari mana, pindah kemana, terus ada gembala yang ngomong, waduh jemaatku dicuri, siapa yang nyuri? Itu salah besar. Makanya moto kita udah betul sekali, melayani yang tidak terlayani. Itulah Bapak Ibu. Karena menurut Lukas 10, itu bukanlah pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita adalah membawa mereka lebih dekat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Roh Kuduslah yang akan membuat orang bertobat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya tadi saya sampaikan, percuma kalau kita ngotot untuk seseorang mau menerima Yesus. Terdatangi tiap hari, kita injili tiap hari terus, percuma. Karena jelas kita belajar di dalam Lukas 10 untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, Roh Kudus yang akan membuat orang itu bertobat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau memang Tuhan tidak mau. Jadi dalam Kisah Para Rasul 1:8, di situ bicara tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada murid-murid. Inilah janji yang Tuhan Yesus katakan, itu pada saat Pentakosta, hari ke-50. Para murid berkumpul selama 10 hari, mereka berkumpul di satu tempat. Ini bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 2:1. Mereka berkumpul dengan satu tujuan dan pikiran yang sama, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kuasa Roh Kudus mengalir jika kita searah dengan apa yang firman Tuhan katakan? Jadi Roh Kudus itu akan mengalir jika kita searah dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, disinilah seharusnya Bapak Ibu bertanya, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, dalam setiap keadaan, dimanapun kita berada, supaya melalui kita kehendak Tuhan dinyatakan. Itu yang kita harus tanya pada Tuhan. Makanya tadi kita harus bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan begitu plong, tanpa ada cara
tanpa ada hambatan, sehingga kita bisa tanya, apa mau Tuhan dalam hidup kita? Di situ. Jadi di sini juga perlu kepekaan dari hati kita, sehingga kita tahu dalam setiap keadaan dimanapun berada, supaya melalui kita kehendak Tuhan dinyatakan. Gaya hidup kita harus tertib dalam segala sesuatu. Yang pertama adalah mengucapkan berkat. Kalau bicara tertib, mohon maaf, jam 9 latihan, tepat jam 9 latihan, ya, itu tertib dari mulai yang kecil. Itu aja. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu. Jadi untuk merubah gaya hidup kita supaya kita memiliki gaya hidup yang tertib. Begitu juga dalam pekerjaan. Karena pada saat kita kerja jam 8 pagi ada rapat, kita 8 kurang sudah duduk di meja meeting. Nah, kenapa? Pada saat kita harus latihan, kita tidak lakukan hal yang salah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena kita harus memiliki gaya hidup yang tertib. Jika kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita harus mulai dengan mengucap syukur. Mengucaplah syukur dalam setiap kondisi, setiap keadaan, setiap waktu, selalu mengucap syukur. Ini penting Bapak Ibu. Itulah dalam segala keadaan mengucap syukur. Saya tekankan itu. Dalam keadaan apapun, dalam segala keadaan, kita harus selalu mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur pada saat alami hal yang buruk sekalipun? Saya sudah sampaikan beberapa kali. Dalam kondisi apapun, saya selalu mengucap syukur. Dalam kondisi sakit kritis pun, saya selalu mengucap syukur. Dalam musibah yang saya alami pun, saya selalu mengucap syukur. Karena kita mengerti, pada waktu itu kita datang dengan roh yang berbeda, maka kita sedang membuka pintu untuk kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga situasi yang buruk menjadi kesempatan untuk terjadi mukjizat. Dan saya jujur, saksian hidup saya, berapa kali saya mengalami sakit kritis, dan berapa kali itu juga saya ditolong oleh mukjizat Tuhan. Dan selalu saya mengucap syukur. Itu kunci Bapak Ibu. Yang dahsyat buat saya satu, ada 2 hal saksian saya dahsyat. Pada saat saya kena Delta, luar biasa. Saya hanya mengucap syukur pada waktu di UGD. Begitu masuk kamar perawatan, saya mengucap syukur dan saya mengatakan, Tuhan, saya siap kapanpun Engkau mau. Saya hanya mohon, izinkan saya untuk masih boleh mendampingi keluarga saya dan melayani Tuhan. Bapak Ibu siapa yang 2 hari saya dirawat di kamar rawat inap, 2 hari saya ada di 2 malam saya ada di ICU, kembali 1 malam ada di rawat inap dan pulang. Dan setelah pulang, Tuhan dahsyat, mukjizat Tuhan, karena tidak ada keluhan apa-apa. 3 hari kemudian saya sudah terbang ke Surabaya, lanjut ke Bali untuk kerja. Semua orang heran. Itulah mukjizat yang Tuhan. Itu penyertaan Tuhan, karena kita hanya selalu berserah kepada-Nya. Begitu juga pada saat yang terakhir kemarin, saya kena serangan jantung. Saya belum pernah ke rumah sakit. Yang Bu Gembala juga langsung ikut dari zero sampai finish. Ikut
UGD waktu saya hilang sejenak, itu juga bunda sama anak-anak ada semua. Sampai kalau ceritanya mereka semua udah, karena dokter udah mengatakan, saya mohon pada ibu keluarga untuk siap dan tabah kalau menghadapi ini. Dan saya pada saat itu ngomong, dok, gelap, dok. Karena saya langsung gelap. Ternyata luar biasa. Tensi semua udah turun di bawah 40. Semua ada. Tapi satu, tetap bersyukur dan berdoa. Dewi sampai teriak minta ruang doa, nggak ada. Akhirnya ada kamar operasi kecil dipakai untuk berdoa. Setelah itu kembali, tiba-tiba saya mulai bisa melihat lagi, semua kembali normal. Nah, berarti apa? Kita hanya berserah kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur. Di situ mujizat Tuhan ada, Bapak Ibu terkasih. Luar biasa, dahsyat. Jadi kalau kita selalu bersyukur untuk kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga situasi yang buruk menjadi kesempatan untuk terjadi mujizat. Jadi Bapak Ibu terkasih, kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan situasi yang menurut kita buruk itu terjadi. Tetapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, jelas Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Itu kuncinya, Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang menyertai kita sebagai saksi bagaimana bagaikan awan yang mengelilingi kita. Lihat di dalam Ibrani 12 ayat 1. Bukan hanya melihat, tetapi berpartisipasi atas apa yang kita kerjakan. Dan hal itu memberikan kita kekuatan untuk melakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, kita butuh dipenuhi dengan kuasa. Dan hal itu membutuhkan apa, Bapak Ibu? Untuk kita dipenuhi dengan kuasa, hal itu membutuhkan baptisan. Baptisan adalah kunci untuk hidup dalam hidup efektif dengan cara kerajaan Allah. Dalam perjanjian baru ada 3 baptisan. Yang pertama pertobatan, baptisan air bapto, bahasa Yunani-nya, dicelupkan dan diangkat kembali. Yang kedua baptisan Tuhan Yesus. Ini adalah baptisan sebelum hari Pentakosta. Lihat nanti di dalam Matius 3 ayat 11, yaitu baptisan oleh Roh Kudus. Yang ketiga baptisan api. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur 2000 tahun yang lalu, setelah hari Pentakosta, baptisan air menjadi baptisan Roh Kudus. Tetapi bahasa Yunani yang dipakai adalah baptiso dan bukan lagi bapto, yang artinya adalah bukan hanya dicelupkan, tetapi direndam sepenuhnya, ditenggelamkan. Contoh seperti Bapak Ibu tahu asinan kan? Makanan asinan atau acar, di mana kuahnya harus menyiram ke dalam sayur dan buah itu semua. Berarti terendam. Itu sebabnya banyak orang berpikir baptisan Roh Kudus sama dengan baptisan air, seperti dicelupkan. Tetapi yang benar adalah ditenggelamkan. Setiap waktu kita ditenggelamkan. Ada waktunya kita bisa merasakan kuasa dan hadirat Tuhan mengalir. Dan ada waktu lain. Tetapi hal itu bukan berarti waktu yang lain kita tidak ditenggelamkan ke dalam Roh Kudus. Ini perlu kita pahami, Bapak Ibu terkasih. Baptisan Roh Kudus itu bukanlah suatu event waktu tertentu, tetapi setiap hari, setiap saat. Artinya
kemanapun kita pergi dalam situasi apapun, kita ini sudah tenggelam dalam baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya kita penuh dengan kuasa dan siap untuk apa saja yang akan terjadi, Bapak Ibu. Ini harus kita pegang. Makanya Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu mungkin menyadari setiap doa saya selalu minta ampun atas segala dosa, kesalahan, dan kekurangan saya. Untuk apa? Untuk dilayakkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan salah, kalau kita tidak melakukan yang Tuhan mau, Roh Kudus juga akan pergi dari kita. Nah, sehingga kita selalu minta untuk diperbarui. Kita sudah diurapi, tapi tetap kita minta diperbarui urapan itu. Jadi karena Tuhan mengasihi kita dan melengkapi kita untuk segala situasi, setelah kita selalu dalam Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang pantas dan layak melakukan sesuatu selain kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Dan Roh Kudus diutus tinggal di dalam hidup kita sepenuhnya, Bapak Ibu. Sepenuhnya Roh Kudus diperintahkan untuk tinggal dalam hidup kita. Jika kita ingin efektif, kita membutuhkan kuasa dan hikmat Tuhan. Makanya tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, ayo bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Ajar dengan kepekaan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Karena seperti dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus adalah kekuatan dan Allah dan hikmat Allah. Kita membutuhkan kuasa dan mujizat, namun berdasarkan urutannya, kuasa lebih dulu, baru kemudian hikmat. Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kuasa Roh Kudus kita akan menghancurkan kemiskinan, kita akan menghancurkan korupsi. Lihatlah, Tuhan ingin kita berkuasa dan mengubahkan bangsa kita. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena segala kuasa dan otoritas Tuhan ada dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Ini harus kita pegang. Makanya saya sebetulnya sangat kusam kalau orang yang sudah kenal Tuhan tapi dia melakukan korupsi, terus kemana? Gitu. Segala sesuatu itu mungkin, Bapak Ibu. Kalau kita pelajari dalam Perjanjian Baru, terdapat 170 kali diucapkan segala sesuatu mungkin. Jadi inilah saatnya kita mengubah cara pikir kita. Firman Tuhan benar, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita butuh direndam di dalam Roh Kudus setiap waktu. Bukan hanya event, setiap waktu kita butuh direndam dalam Roh Kudus, supaya mukjizat-mukjizat menjadi normal terjadi dalam hidup kita, dan bukan sesekali, Bapak Ibu terkasih. Ini seperti 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Bapak Ibu bisa baca. Situ iman kita harus bergantung kepada kuasa Allah dan bukan pada hikmat manusia, Bapak Ibu. Biarlah kita diteruskan, direndam di dalam kuasa Roh Kudus. Kita tenggelam dalam kuasanya setiap hari. Karena Tuhan memilih kita untuk melakukan mukjizat yang luar biasa. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya panggil musik, single.
pujian dengan sayapmu. Tanganmu Tuhan selalu menantikan. Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkah Di percaya setiap langkahku percaya. firman-Mu. Firman-Mu berkata kau bersamaku. Kuat roh dan jiwaku. Kata-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap Langkahku percaya. dengan sayap Sayapku ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Ku tak menyerah. Kau Tuhan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. mengangkat tanganmu. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau Tuhan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. benar Bapa. Engkau Allah yang selalu kusembah. Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang telah mengingatkan kami, mengajar kami untuk kami tahu betapa dahsyatnya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami terus. Terima kasih, terima kasih firman-Mu. Haleluya. Amin. Aku
di tengah-tengah kehidupan saat ini. Kami masih mendapatkan perkenan-Mu untuk kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami. Kami mengangkat hati kami dan kami mengucap syukur. Thank you Jesus. Engkau melayakkan, Engkau menguduskan, Engkau mentahirkan, dan Engkau memperkenankan kami terima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Kami sedang bertugas perjamuan. Di dalam posti yang Bapak Ibu pegang ada firman Tuhan. Itulah firman kita masing-masing di pagi hari ini. Bapak Ibu, imani ini adalah daging dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Karena sesuai firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Imani, ini adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu melalui tubuh Kristus ini kami dan keluarga dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu. Dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dipatahkan dari segala kutuk keturunan, bahkan kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimenangkan dari segala maut pencobaan. Bahkan kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu, serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami diberkati. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita makan dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari saudaraku, kita angkat cawan tangan kanan kita tinggi-tinggi dan imani, inilah darah Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami akan sehat dan dibebaskan dari segala sakit penyakit kronis. Dan melalui darah Kristus ini, maka hidup kami akan selalu harmonis, berlipat berkat kasih karunia Allah yang menjadikan kami umat pilihan sehat dan diberkati. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita minum dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau izinkan kami menerima perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa, tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah bersatu dengan kami, menjadi kekuatan yang baru buat kami. Mari semua angkat hatimu, ucapkanlah syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Ku bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Saya persilakan Ibu Bapak boleh duduk. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat syukur-Mu, katakan kepada Tuhan, kami percaya dalam tubuh dan darah Kristus ada kuasa, dan saat ini kami sudah terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setia-Mu, buat setiap kebaikan.
kami. Katakan pujian ini, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan. Ku berjalan
menerima kepenuhannya, katakan amin. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang sudah tercurah bagi hidup kami dan sudah terjadi satu kepenuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus berkaryalah terus dalam hidup setiap umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami, dalam keadaan apapun hidup kami tetap mau berkata, thanks Lord, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Saya ingin mengajak semua, katakan, terima kasih Tuhan. Suarakan itu, jangan malu saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Jesus. Saat kami mengangkat syukur kami, saat itu kami terima kuasa, kami terima mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kembali kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan di tahun 2023. Kami katakan terima kasih. Saat itu juga berkat baru sudah kami terima. Amin. Thank you Jesus. Aku terima semua yang baru, berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap umat-Mu yang saat ini datang dengan membawa keberadaan hidup kami, apapun kerinduan kami. Kami tetap percaya ada pertolongan Tuhan. Kami tetap percaya ada perlindungan ilahi dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Diberkatilah semua kami yang datang dengan segala kerendahan hati kami, umat-umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga, Engkau memberkati setiap pribadi, Engkau memberkati kehidupan keluarga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan yang Engkau percayakan. Engkau memberkati usaha-usaha yang kami kerjakan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kepercayaan ketika kami dipercayakan Engkau untuk melayani Raja di atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan kami berterima kasih dengan satu kepenuhan mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan kehidupan karakter kami ubahkan terus menjadi baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus yang membawakan setiap persoalan secara pribadi, rumah tangga. Kami percaya Tuhan, rumah tangga umat-Mu, rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan cinta kasih. Haleluya Yesus. Segala sakit penyakit apapun Tuhan, kami percaya Hana tihau kendala roro mata kana imani dan percaya tubuh dan darah Kristus yang sudah bersatu dengan tubuh dan darahku. Katakan ada kuasa yang terjadi, ada kuasa yang sudah terjadi dalam hidupku, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala sakit penyakit Tuhan sembuh. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, saatnya kami mau berdoa bagi hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan. Pastor Toto Dirgantoro, mari kita angkat doa kita, suarakan doa. Percayalah engkau diutus Tuhan, ada janji yang siap dikenapi. Bawalah hatimu, bawalah jiwamu ke dalam kasih kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.
Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau yang membentuk Tuhan kehidupan hamba-Mu beserta Badir Kantor. Engkau memakai kehidupannya semakin hari semakin jadi sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan rasa syukur kami di hadapan-Mu dan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Hai kenadan, hai kau dekare hadatah Jesus. Dekatkanlah hati dan jiwamu padaku. Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan, mari angkatlah hatimu, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat setiap Anda yang mengangkat tangan, yang melayani Tuhan. Tangan Tuhan yang berlubang paku dari tempat yang maha kudus turun atasmu. Dalam nama Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaan, usaha, pelayananmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Turunkan tanganmu kembali. Terima kasih Bapak. Aku kembalikan segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Saatnya Bapak, kami akan menaikkan doa bagi Indonesia, tanah air yang kami cintai, di mana kami berpijak di negeri kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ingin mengajak kita semua katakan pujian ini dengan imanmu sebagai anak bangsa. Amin, umatku datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Sama-sama kita katakan.
air. Kami berdiri Tuhan di negeri kami sebagai anak bangsa. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berdiri atas bangsa dan negara kami. Itu sebabnya Bapa, setiap kami anak-anak bangsa, anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan kami melepaskan blessing Tuhan atas Indonesia. Diberkatilah tanah air Indonesia dengan damai, dengan sejahtera, dengan kasih dan karunia yang Tuhan anugerahkan bagi negeri kami. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu melingkupi negeri kami. Dan kami imani Indonesia dipulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Turunkan tanganmu. Terima kasih Bapa di surga. Demikian para pemimpin bangsa kami pun kami sepakat berdoa. Pemimpin yang Tuhan sudah percayakan bagi negeri kami adalah pemimpin yang berasal daripada rencana dan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami imani dan kami percaya Indonesia sudah semakin dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh bersatu hati berdoa untuk negeri kami. Demikian juga gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini Tuhan, di pelosok-pelosok manapun. Dan demikian juga para penginjil, para misionaris, perlengkapan senjata Allah bagi hidup mereka, hamba-hambamu. Ketika mereka berkata Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, semua yang mendengar mereka diurapi telinganya sehingga iman mereka dibentuk dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat dunia. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap umat-Mu yang senantiasa semakin terjadi unity, kesatuan hati umat-Mu. Kami bersyukur sekalipun Tuhan Yesus kami berbeda lokasi, berbeda tempat, tetapi kami memiliki satu kesatuan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Tuhan, unity in Christ itu terjadi bagi gerejamu di tempat ini. Katakan amin. Unity terjadi bagi gerejamu di muka bumi ini. Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Inilah Tuhan Yesus, doa dan syukur kami kepadamu. Kau juga sudah memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaanmu saat ini. Demikian juga hamba-Mu Pastor Toto Dirgantoro. Terima kasih Bapa di surga, gereja GKI Gideon Karismatik dan juga persekutuan doa Gideon atau Gideon Ministry. Semua ada di dalam pemeliharaan cinta Tuhan dan diberkatilah. Demikian juga pada hari Rabu dalam ibadah malam sejuta pujian Gideon Ministry, persekutuan doa Gideon kembali mengadakan rasa syukur sejuta, setia, jujur, taat dalam memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati setiap persiapan kami dan para pelayan-Mu dan hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Inilah doa dan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, yang hanya kami peralaskan di dalam satu nama yang kudus, nama yang ajaib, nama yang perkasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Kita naikkan pujian
Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati Tuhan. Pulanglah dan bawalah damai dan sejahtera Kristus yang melingkupi kehidupanmu, memberkati keluargamu. Dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita semua untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.